Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini Tuhan memberi waktu yang baik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada hal yang menarik dari perjalanan bangsa Israel ini. Itu dimulai di ayat 17 dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Selanjutnya di ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seringkali dalam hidup ini kita mencari banyak kemudahan? Mencari jalan yang pintas, mencari jalan yang gampang dan mudah dilewati. Tetapi ternyata justru Allah membawa bangsa Israel melewati jalan yang jauh,
dan tentu lebih lama. Apa yang kita bisa pelajari dari situ? Waktu yang lebih lama karena perjalanan yang lebih panjang. Adalah sesungguhnya ada waktu yang indah di mana bangsa itu mengalami Tuhan. 40 tahun mereka lewati jalan itu. 40 tahun dituntun oleh Tuhan. Di ayat 21 dan 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api. 40 tahun itu mereka lewati bersama dengan Allah di bawah tiang awan, di bawah tiang api. Mereka menyaksikan kasih Tuhan. Saat mereka lapar, Tuhan memberikan manna. Saat mereka kekurangan daging, Tuhan memberikan burung puyuh. Saat mereka haus, bahkan air yang pahit, Tuhan ubah menjadi manis. Saat mereka berhadapan dengan laut teberau, Tuhan buka laut itu dan mereka bisa melewati seperti melihat ke kiri dan kanan berdindingkan air. Jadi betapa perjalanan mereka yang jauh dan lama itu, mereka melihat, menyaksikan kasih Tuhan. Saudara, mungkin kita ada di padang gurun. Mungkin saudara sementara berada di padang gurun. Padang gurun bagi saudara dan saya mungkin berbeda. Hari ini saya sementara dalam ruang isolasi. Ini adalah hari ke-13. Sehingga keadaan saya sudah semakin baik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Itu sepertinya lama sekali. Dan sepertinya berat sekali. Bagaimana sih membayangkan orang yang mengalami COVID, yang dinyatakan positif COVID, dan pada hari yang kelima saya dinyatakan COVID, istri dan anak-anak saya diperiksa, tes swab,
dan hasilnya mereka juga positif. Sungguh membuat gelisah, sangat menggelisahkan. Tapi satu hal yang saya ingat bahwa Tuhan ada. Tuhan berjalan di depan dalam tiang awan dan tiang api. Dan setiap hari sampai hari ini, saya semakin peka menyaksikan kasih Tuhan. Lewat teman-teman, lewat sahabat-sahabat. Mereka mengirimkan obat, mengirimkan makanan, mengirimkan alat tes, dan berbagai-bagai perhatian. Ada yang kemudian menelpon, lalu video call dengan beberapa teman-teman untuk sekedar memberikan semangat. Dan saya melihat itu adalah cara Tuhan memperhatikan saya dan keluarga saya dalam kesendirian, dalam keadaan yang tidak berdaya karena COVID. Hari ini saya setiap hari terharu bagaimana menyaksikan kasih Tuhan. Bahwa betul-betul Tuhan ada, betul-betul Tuhan hadir, betul-betul Tuhan memberikan kekuatan setiap hari. Saudara, saya mau mengajak kita, jikalau ada di antara saudara-saudara yang juga mengalami hal yang sama, yang sementara terpapar COVID, satu hal, percayalah bahwa hidup ini ada dalam kendali Allah. Bahwa banyak orang yang meninggal karena COVID, ya, tetapi nyawa kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Saya tidak sementara mengatakan jangan takut kepada penyakit itu. Tetapi ketakutan yang berlebihan itu juga menyebabkan sebuah masalah. Sebab imun kita akan turun. Dan ketika imun turun, maka virus semakin kuat di dalam tubuh kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Satu hal, sekali lagi percayalah Tuhan yang telah menyertai hidupmu di masa lampau, itu Tuhan yang sama yang sementara bersama dengan saudara hari ini. Dan karena itu jangan gelisah dengan hidupmu, jangan gelisah dengan nyawamu. Tugasmu adalah pelihara. Maka apa yang harus kita lakukan? Memang pada waktu kita mengalami COVID, salah satu cirinya adalah rasa menjadi hilang, penciuman juga hilang, sehingga makanan itu sepertinya seperti makan kayu. Tidak ada enaknya. Tapi satu hal yang saya selalu ingat, saya lihat makanan ini sebetulnya enak. Cuma waktu saya cicip tidak enak. Jadi dalam pikiran saya, ini makanan enak. Jadi saya makan saja. Makan saja. Sesuai dengan porsi yang diberikan. Saya coba untuk menghabisinya. Dan ini memang makanan yang enak.
Saya terima kasih kepada jemaat di Tanjung Meranu yang setiap hari bergantian mengirim makanan yang enak. Dan saya berusaha untuk menikmatinya. Makan vitamin, makan, minum berbagai macam ramuan, semuanya saya lakukan. Minum air kelapa lah, minum air jahe lah, minum air hangat, pagi, siang, malam, selalu dengan air hangat. Pakai terapi minyak kayu putih lah yang dimasukkan ke dalam air panas, lalu kepala ditutup dengan handuk. Semua bisa mendatangkan kesembuhan. Banyak minyak gosok yang dikirim oleh teman-teman. Ada suplemen produk dari Jepang. Semuanya saya makan dan minum. Ada yang kirim bajaka, terima kasih semuanya. Luar biasa kasih Tuhan. Saya melihat itu sebagai kasih Tuhan yang luar biasa buat saya dan keluarga. Jadi saudara-saudara, mari kita nikmati kasih sayang Tuhan ini. Bahwa lewat keadaan yang kita alami setiap hari, pergumulan-pergumulan yang kita alami setiap hari, bahkan mungkin kita katakan terlalu lama, terlalu panjang, sudah tidak kuat aku berjalan di dalamnya. Demikianlah bangsa Israel, tapi Tuhan memberikan jaminan. Kalau Tuhan membawa ke jalan itu, Tuhan yang menjamin jalan mereka. Bahwa Tuhan ada di sana menuntun mereka, memberikan kebutuhan-kebutuhan bagi mereka sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan itu, tanah yang penuh susu dan madu itu. Maka saudara, tetaplah bersabar di jalan yang saudara jalani hari ini. Hari-hari itu, setiap hari Tuhan menuntun, Tuhan membuat kita semakin kuat untuk melangkah hari esok lagi, untuk menghadapi hari esok lagi. Itu menjadi tantangan buat kita. Ini penting untuk kita renungkan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari ada saja tantangan-tantangan yang bahkan sulit, bahkan mungkin kita seperti tidak ada solusi lagi. Tapi sebagai anak Tuhan, ada hal yang menjamin bagi kita. Dikatakan di ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan tidak pernah beralih dari umatnya. Ia terus menuntunnya. Tuhan tidak pernah beralih dari anak-anaknya. Ia tetap menuntun kita. Ia tetap hadir. Walau kadang-kadang kita resah dan gelisah, tapi Dia ada. Walau kadang-kadang kita seperti tidak melihat ada kuasa Tuhan, tapi Dia ada. Saudara, tetaplah
berada di jalan Tuhan. Walau mungkin saudara merasa ditinggalkan, itu hanya perasaanmu. Itu hanya perasaanku. Allah menjamin kita bahwa Dia tidak pernah beralih dari tiang awan itu pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tuhan memberkati saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kuasa dan kasih Tuhan tetap menuntun hari-hari hidup kami. Memberikan kekuatan kepada kami sampai pada hari ini. Saat-saat di mana hamba-Mu, kami sekeluarga dalam masa-masa isolasi. Tapi dari hari ke hari kami menyaksikan kasih Tuhan perlahan-lahan. Engkau sesungguhnya ada di sini, ada dalam keluarga kami, ada dalam persekutuan kami. Dan Engkau ada di dalam keluarga saudara-saudara kami yang juga sementara bergumul karena COVID. Bahkan yang sementara bergumul karena gempa bumi di Mamuju. Bahkan sementara bergumul oleh karena kecelakaan pesawat. Oh Tuhan, kuatkan dan hiburkan setiap anak-anak-Mu. Bukalah mata kami untuk terus menyaksikan bahwa Tuhan sesungguhnya ada di setiap kehidupan kami. Di siang hari, di malam hari, Engkau ada, tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Ini seru sembahyang kami. Dengarkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat setiap saudara-saudara yang mendengarkannya. Tuhan memberkati.